tentang limpahan dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sidamuli, yang terhormat Dewan Guru, yang saya banggakan dan selalu mendukung saya, serta kita limpahkan pula salawat serta salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga berbarokah atau istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sini saya akan mendiskusikan tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Sidamuli. Sebelum saya lebih lanjut untuk membahas lebih dalam tentang budaya positif di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli, saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan guru semuanya di sini yang tercinta bahwa apa saja budaya positif yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita realisasikan di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli. Ya, silahkan dibuka. Boleh ini pakai mikrofonnya ya untuk mengeluarkan pendapatnya. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang sudah kita terapkan di SMP Negeri 2 Sidamuli diantaranya yaitu kita selalu melakukan pembiasaan, diantaranya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, terus melantunkan Asmaul Husna, surat-surat pendek, dan juga tidak lupa membuat kesepakatan di kelas. Selain itu ekstrakurikuler juga di sini sangat bagus sekali Bu Ade. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bu Ika. Bagus sekali ya pendapatnya Bu Ika. Betul sekali. Sekolah kita di SMP Negeri 2 Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, budaya positifnya diantaranya sebelum kita pembelajaran selalu dibiasakan dengan pembacaan Asmaul Husna pada anak-anak didik kita semuanya. Kemudian dibiasakan juga dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Semua itu dilakukan sebagai wujud nilai religius dan juga nilai atau semangat nasionalisme agar para peserta didik di SMP Negeri 2 Sidamuli memiliki rasa kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air kita, negara Republik Indonesia. Yang lainnya silahkan, barangkali ada yang mau mengungkapkan pendapat tentang budaya positif yang ada di sekolah kita di SMP Negeri 2 Sidamuli. Coba selain pembacaan Asmaul Husna, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada lagi budaya positif
kita yang lain? Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Boleh selain Bu Ika? Selain pembacaan Asmaul Husna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apa? Ada lagi di kita, ada pembiasaan 6S dan sholat berjamaah. 6S, salam, salim, sapa, senyum, sopan, santun. Kita selalu menyambut para peserta didik kita ketika sebelum datang ke sekolah kita dengan penuh senyuman, ya, sapaan, kemudian salim, juga salam, sopan dan santun, ya. Ada juga setiap hari, ya, baca istighfar. Setiap hari Jumat di sekolah kita juga terbiasa ada kegiatan kerohanian, ya betul, kerohanian. Kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti pembacaan surat Yasin, pembiasaan sholat zuhur berjamaah, apel pagi, upacara bendera tiap hari Senin, kemudian sholat duha. Dan masih banyak lagi budaya positif di sekolah kita. Semoga kita sebagai pengajar sekaligus pendidik bisa tetap konsisten dan konsekuen dalam mengimplementasikan dan merealisasikan budaya positif di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli. Baik Bapak Ibu, biar kita tambah semarak, kita semangat, tidak monoton, tidak jenuh. Saya di sini ingin mengajak konsentrasi Bapak Ibu semuanya terlebih dahulu, ya. Kalau saya bilang SMP Negeri 2 Sidamuli, subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Itu yang ke satu. Yang keduanya, kalau saya bilang SMP Negeri 2 Sidamuli, maju bersama generasi bahagia. Baik, saya akan cek, ya. Semangat Bapak Ibu, konsentrasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. SMP Negeri 2 Sidamuli, subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. SMP Negeri 2 Sidamuli, maju bersama generasi bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya, ya. Semoga bisa tetap istiqomah, bisa tetap konsisten dan konsekuen. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan di sini akan mendefinisikan tentang positif di sekolah kita di SMP Negeri 2 Sidamuli. Bentar ya Bapak Ibu. Konsep utama tentang budaya positif diantaranya yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Maksudnya yang pertama, perubahan paradigma belajar, ya. Di perubahan paradigma belajar,
Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya adalah kita sebagai guru, sebagai pengajar, sekaligus yang paling prioritas adalah pendidik. Pendidik artinya kita punya peranan untuk mencetak dan melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berbudi pekerti luhur atau berakhlakul karimah. Bagaimana kita mewujudkan atau merealisasikan murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu profil pelajar Pancasila itu diantaranya: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, gotong royong. Bagaimana peranan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar sekaligus pendidik bisa mewujudkan, bisa mencetak murid-murid kita itu punya karakter, sehingga terwujud budaya positif di sekolah kita secara konsisten, secara konsekuen, ya. Nah, tadi profil pelajar Pancasila itu bagaimana kita harus menerapkannya pada diri seorang murid dari keenam nilai tadi. Nah, di sini peran seorang guru dalam pembelajaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang kondusif, yaitu mampu menciptakan suasana pembelajaran atau kelas yang nyaman, aman, sehingga menuntun murid kita menuju kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan filosofi KHD atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya Inarso Sungkurudo Imadya Mamungkarso Putbudi Handayani, yang mana Inarso Sungkurudo kita sebagai seorang pendidik dan pengajar harus mampu menjadi teladan, mampu menjadi suri tauladan, contoh yang baik, uswatun hasanah di hadapan para peserta didik kita, karena keteladanan melebihi 1000 nasihat. Begitu Bapak Ibu ya, itu saya percaya Bapak Ibu lebih paham daripada saya dalam hal ini. Yang kedua adalah Imadya Mamungkarso. Di tengah seorang pendidik, seorang guru sebagai pendidik dan pengajar harus mampu membangun, menggali ide atau gagasan bagaimana membangkitkan semangat di tengah kesibukannya, mampu membangkitkan semangat untuk anak didiknya, untuk murid-muridnya. Dan di belakang seorang guru harus mampu memberikan dorongan atau dukungan atau motivasi kepada anak didiknya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai seorang pengajar sekaligus pendidik yang lebih prioritas itu pendidik ya, karena belajar atau mengajar dimanapun bisa, belajar selesai, tapi mencetak karakter bangsa, menumbuhkan budi pekerti atau menumbuhkan kepribadian yang berakhlak mulia terhadap peserta didik kita butuh
perjuangan yang ekstra luar biasa sabar. Memang seorang guru harus sabarnya lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Itu ya tantangannya untuk kita. Kita harus lebih sabar, harus lebih menuntun mengayomi anak. Ya, diferensia di sini adalah dalam penerapan metode pembelajaran kelas kita harus bervariasi, tidak boleh hanya tertuju pada satu metode saja, tetapi kita harus bisa menganalisis metode mengajar itu sesuai dengan keperluan murid. Bagaimana murid bisa menerima materi pembelajaran yang kita sampaikan sehingga budaya positif yang kita ingin wujudkan, ingin kita realisasikan terwujud dengan baik. Ya, kalau hari ini misalkan di materi pembelajaran seni budaya misalnya, hari ini pakai metodenya diskusi kelompok, besok nanti pakai presentasi. Jadi anak di sini dituntut untuk lebih aktif sehingga sebelum presentasi dimulai nanti anak akan ada pembagian tugas atau job description, siapa yang jadi presenter atau penyaji materi, siapa yang akan menjadi notulen atau pencatat, siapa juga yang akan menjadi moderator atau siapa yang akan menjadi penjawab dan penyanyi. Di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu bisa juga menggunakan metode yang lain. Jadi, sehingga akan terciptanya pembelajaran dengan suasana yang kondusif, yang aman, nyaman, dan membuat peserta didik merasa bahagia. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu tentang disiplin positif itu sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tujuannya intinya seorang peserta didik itu dituntut untuk disiplin itu artinya agar dia itu patuh, ya. Tapi untuk mencapai kepatuhan itu, bagaimana kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar, menanamkan motivasi dalam diri pribadi peserta didik kita. Karena motivasi itu sendiri ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik atau motivasi internal itu yang tumbuh dari dalam diri peserta didik kita sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Dan motivasi eksternal atau motivasi yang datang dari luar. Bagaimana guru mampu mempengaruhi anak hingga ada dorongan dalam dirinya untuk mematuhi aturan atau untuk menerapkan disiplin positif, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah maksudnya nilai-nilai yang sifatnya positif menyeluruh, dibuat secara menyeluruh, ditujukan pula secara menyeluruh, seperti diantaranya nilai tanggung jawab, disiplin, empati, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya ya. Kemudian disiplin positif
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Sogokan di sini bisa berupa reward atau penghargaan, atau juga bisa sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi, kalau misalkan anak mematuhi aturan karena takut dihukum atau karena ada ancaman atau karena reward, berarti anak tersebut belum memiliki motivasi internal. Tapi yang ada adalah motivasi eksternal. Nah, tugas kita adalah guru bagaimana membangkitkan motivasi internal dalam diri peserta didik kita. Selanjutnya, selain disiplin positif, nah, guru juga kita ya sebagai pendidik sekaligus pengajar harus mampu menganalisis kebutuhan dasar yang ada dalam diri setiap peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia itu semuanya ada 5. Di antaranya bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa empati atau dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan atau power, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan atau fun ya. Sebagai contoh, apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi salah satunya oleh peserta didik kita, maka anak dalam mengikuti pembelajaran tidak akan tertib, tidak akan merasa nyaman dan aman. Sebagai contoh sederhananya, pada saat misalkan di sekolah kita ada budaya positif makan bersama, membuka timbel, ngasih timbel bersama. Ada salah satu anak yang tidak membawa bekal. Yang lain bawa bekal, dia tidak bawa bekal, sehingga dia mengganggu temannya yang lain dengan mengambil makanan temannya. Kita sebagai guru, peran guru di sini adalah tidak langsung menghakimi anak itu, tetapi kita harus menganalisisnya, menelaahnya kembali. Apa kebutuhan yang anak itu tidak penuhi? Nah, kalau kita telaah kebutuhan dasar apa yang dia tidak miliki sehingga dia mengambil makanan temannya adalah bahwa dia mengambil makanan temannya itu karena ada motivasi ingin apa? Ingin bertahan hidup, ingin makan. Sementara dia tidak membawa bekal makanan. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada anak yang di kelasnya ingin mendominasi kelas. Ya. Semua teman-temannya dipengaruhi karena dia ingin berkuasa. Berarti di sini ada kebutuhan dasar dari peserta didik kita yang tidak terpenuhi. Apakah itu? Yaitu adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Ya, dia tidak diberi kepercayaan, tidak diberi amanah mungkin oleh teman-temannya di kelas dalam melakukan suatu kebijakan, sehingga dia mencari perhatian dengan melakukan sikap bagaimana dia berkuasa, menguasai kelas, mendominasi kelas. Itu ya. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar ini harus ada, wajib ada pada diri setiap peserta didik kita, dan kita sebagai guru punya peranan untuk menganalisisnya. Jadi kalau ada anak yang
melanggar aturan atau tata tertib, kita analisis dulu kebutuhan dasar apa yang tidak dia penuhi. Baik, kebutuhan dasar ini sangat penting sekali ya. Ya. Nah, selain kebutuhan dasar pada manusia, ada juga motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Motivasi diantaranya adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksud dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman adalah murid melakukan disiplin karena dia takut mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, dia itu melakukan disiplin karena takut akan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mau melakukan disiplin karena ada imbalannya, karena ada rewardnya, karena ada penghargaannya. Berarti kalau kita telaah dari kedua motivasi itu termasuknya motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik, karena ada pengaruh dari luar, tidak lahir dari hati nuraninya, tidak lahir dari sanubarinya, ya. Adapun yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia melakukan disiplin itu karena ada panggilan jiwa, karena ada panggilan dari hati nuraninya, karena dia menghargai bahwa dalam dirinya ada nilai kebajikan seperti rasa empati, ya, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian tanggung jawab, karena dia ingin bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi sebaik-baik orang yang bertanggung jawab sebelum kepada orang lain kan harus kepada dirinya sendiri. Baik, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, tidak salah kita sebagai guru, dalam hal ini berperan sebagai pendidik sekaligus pengajar, memberikan hukuman dan penghargaan. Tetapi kalau kita analisis secara lebih universal, secara lebih spesifik lagi, ternyata kita menerapkan disiplin dengan tujuan, dengan cara memberikan hukuman itu menimbulkan efek, menimbulkan dampak pada diri seorang murid. Pertama, hukuman itu menyakitkan, ya. Yang kedua, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, murid takut. Dia mengikuti aturan atau disiplin karena dia takut, ya. Berikutnya, memaksa. Hukuman itu sifatnya memaksa, bukan karena kesadaran diri. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dia pasti akan menutupi kesalahannya karena dia takut dihukum, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Rendah hati lebih bagus, tapi bukan berarti rendah diri. Berikutnya selain hukuman, yang kedua ada penghargaan.
Kita sebagai guru tidak salah juga berikan penghargaan atau reward terhadap murid kita untuk membangkitkan motivasi pada dirinya, ya. Tetapi ternyata penghargaan ini setelah dianalisis juga menimbulkan dampak tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Temannya yang lain akan merasa iri ketika temannya itu mendapatkan reward atau penghargaan dari kita sebagai guru, sementara dia tidak mendapatkannya. Walaupun memang secara faktanya anak yang diberi penghargaan atau reward itu memang tepat, memang sudah sepantasnya, sudah istimewa, sudah mampu dari segala hal untuk mendapatkan penghargaan, sudah pantas. Tapi itu bisa menimbulkan sifat iri dalam hati temannya yang lain. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Anak tidak mampu memiliki inisiatif, ide-ide brilian atau cemerlang karena dia lebih berpedoman, ya, dia lebih berfondasi pada aku punya keyakinan akan mendapatkan penghargaan atau reward, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking juga sama, itu merupakan penghargaan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya karena lebih tergantung kepada penghargaan, bukan timbul keluar dari hati nurani. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Kalau tadi identitas gagal, hukuman dan penghargaan, ya, tidak salah guru melakukan itu, tetapi kalau dianalisis inilah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghormati peraturan, dan juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Kalau restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, lewat kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dari konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses dari yang tadi diuraikan oleh saya, yang lebih tepatnya lagi yang mana dari semua itu kalau ditelaah? Yang ini atau konsekuensi atau restitusi? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Pilihan Bapak Ibu sangat tepat, sangat menginspirasi, ya. Jadi restitusi lah yang lebih tepat, di mana di sana murid akan tersadar sendirinya, terenyuh hatinya, oh iya, sehingga dia mampu menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi ini artinya sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau menurut dosennya. Kemudian ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya, pembelajaran
adalah guru yang paling berharga. Di sini pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jadi murid bisa memetik hikmah di balik sebuah permasalahan yang dia temui, ya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri karena memang pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara itu harus mampu menuntun diri kita. Kita harus berhamba pada murid bukan berarti menyembah murid, tapi kita harus mampu melayani murid dengan hati nurani kita yang baik. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bagaimana nih kita mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi murid? Itu ya. Berikutnya, kalau tadi kita bahas posisi kontrol dan restitusi, nah lebih lanjut kalau kita telah kita sebagai guru ada di peranan yang mana nih? Kita sudah mengambil posisi kontrol yang mana nih? Peran kita itu di posisi kontrol yang mana? Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. 5 posisi kontrol ini, 5 posisi kontrol restitusi ini, semua Bapak Ibu pasti sudah mengalami, termasuk saya sendiri ya. Nah, kita telah apa sih kelebihan dari 5 posisi kontrol ini? Semuanya tidak salah, semuanya benar, tapi ada yang lebih tepat lagi dari 5 posisi kontrol ini yang harus kita Bapak Ibu implementasikan, Bapak Ibu realisasikan ya dalam pembelajaran sehari-hari kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di antaranya ada penghukum patuhi. Dengan redaksi kalimatnya bisa seperti ini ya. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau ada kata ringkas seperti itu, berarti itu guru sudah atau sedang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian, kalau pembuat rasa bersalah, ketika kita sebagai guru mengucapkan redaksi kata atau kalimat, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, berarti guru di sini berperan sedang membuat rasa bersalah terhadap murid yang kita hadapi yang sedang mengalami permasalahan. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak ada apa-apa. Kali ini tidak apa-apa, maksudnya ya, kamu salah. Nah, di sini peran guru kalau menggunakan kalimat ini, dia berperan sebagai teman. Berikutnya, pemantau. Posisi kontrol yang sedang dilakukan oleh guru pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti dia berperan sebagai pemantau. Kalau menggunakan kata-kata yang nada kalimatnya seperti hal tersebut. Kalau manajer, apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kesalahanmu? Nah, ini diajak dialog.
atau diajak diskusi di posisi manajer ini. Jadi kayak semacam curhat lah itu, bicara dari hati ke hati. Nah, dari kelima posisi kontrol ini tidak salah guru menerapkan itu semua, tapi ada yang lebih lengkap dari 5 ini. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana kalau 5 posisi kontrol ini? Ya, betul sekali Bu Ima. Terima kasih, jawabannya tepat sekali. Jadi jawabannya sebagai manajer. Kenapa tidak sebagai teman? Kenapa tidak sebagai pemantau dan membuat rasa bersalah untuk penghukum? Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau penghukum itu menyakitkan dan akan menimbulkan kebencian di hati anak. Membuat rasa bersalah lebih berbahaya lagi dari penghukum. Jadi dia lebih memendam perasaannya, tidak mengeluarkan emosinya, ya, tidak menyalurkan aspirasinya. Memang dia akan merasa bersalah, dia akan menaati peraturan, tapi dia lebih ke kayak semacam gak keluar emosinya, ditahan, lebih membludak. Saat nanti dikeluarkan sekaligus nanti akan meluap-luap, lebih berbahaya dari penghukum sebenarnya. Kalau teman, kalau guru berperan sebagai teman, anak akan ketergantungan kepada kita. Saat dia menghadapi masalah dan guru yang biasanya dia jadikan teman gak ada, sakit, ketika dia mendengar kata-kata atau mendengar masukan dari guru lain, dia tidak akan dia akan a priori acuh tak acuh, tidak begitu menghiraukan pendapat dari guru tersebut terhadapnya, karena dia bergantung kepada guru yang dia anggap sudah berperan sebagai teman untuk dirinya, ya. Berikutnya pemantau. Kalau memantau, mana mungkin kita akan tahu lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi permasalahan apa yang dihadapi oleh murid kita tersebut, ya. Beda dengan manajer. Manajer guru lebih sering sharing, sering curhat, diskusi, bicara dari hati ke hati dengan anak, ya. Tapi dengan menggunakan tentu saja segitiga restitusi, yaitu satu adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah melakukan keyakinan. Ini penting sekali ya dalam langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita. Menstabilkan identitas maksudnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita atau peserta didik kita, ya. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Anak melakukan kesalahan atau melanggar aturan pasti ada alasannya. Kita ulang lagi ke belakang, apakah kebutuhan dasarnya terpenuhi yang 5 tadi? Ya, kebutuhan bertahan hidupnya, kesenangannya, penguasaannya, kemudian kebebasannya, ya. Kalau sudah semua kebutuhannya terpenuhi, anak pasti akan meminimalisir pelanggaran, ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal, tapi mungkin ada yang volumenya rendah, sedang, dan tinggi. Ada yang lebih cepat peka, untuk cepat peka, punya motivasi internal, ada juga yang lambat, ya. Selanjutnya ini dulu ya, pembentukan dan keyakinan kelas. Di sini ya, apakah
ada pertanyaan pasti di ini ya, ini dulu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kenapa kita lebih memilih keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Jawabannya ada di sini, ya. Pembentukan dan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit aja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan atau diimplementasikan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi ada kolaborasi antara murid dan guru, antara seluruh stakeholder, seluruh elemen sekolah ikut berkolaborasi untuk mewujudkannya, ya. Jadi tidak dibuat sendiri di sini. Kalau keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya. Selanjutnya di sini kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan berdiskusi tentang aturan, kemudian merumuskan mengenai keyakinan dan menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Keyakinan kelas SMP Negeri 2 Sidamuli, ya. Tepat waktu masuk dan keluar kelas ini merupakan nilai kebajikan universalnya adalah komitmen. Berdoa sebelum dan sudah belajar, nilai kebajikannya religius. Dan menyimak penjelasan guru berarti nilai kebajikannya saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain. Kebajikan universalnya toleransi, saling menyayangi dan mengasihi sesama teman. Nilai kebajikan universalnya adalah empati, jagalah kebersihan. Nilai kebajikan universalnya adalah disiplin dan kesehatan. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin positif, ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, ya. Jadi Bapak Ibu, setelah menganalisis menelaah tentang budaya positif di sekolah kita,
Alhamdulillah luar biasa sekali ya, kita telah mengimplementasikannya, kita telah merealisasikannya budaya-budaya positif tersebut, dan semoga kita sebagai pendidik sekaligus pengajar bisa tetap konsisten, istiqomah terus mewujudkannya. Tentunya semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dari seluruh pihak, dari semua pihak ya. Tidak hanya tertumpu pada satu guru saja, tapi pada semuanya. Dan bukan hanya itu saja, seluruh elemen atau seluruh warga SMP Negeri 2 Sidamuli semuanya insya Allah memiliki nilai istiqomah, nilai kolaboratif atau kerjasama yang luar biasa ya, untuk mewujudkan, untuk tetap meneruskan sinambungan atau kontinuitas dari budaya positif di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli. Mari kita bersama-sama saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menjaga, untuk tetap mewujudkan, mengimplementasikan dan merealisasikan budaya positif tersebut agar tetap seterusnya ya kontinu berjalan dengan baik ya, agar kita sebagai seorang guru yang berperan tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi yang lebih prioritas, yang lebih utama kita berperan sebagai pendidik. Pendidik di sini artinya kita harus mampu mencetak dan melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah atau berbudi pekerti luhur. Mengajar atau belajar dimanapun bisa, belajar selesai. Apakah karakter dari peserta didik kita lahir atau muncul atau tercetak? Untuk mewujudkan budaya positif, kita membutuhkan pribadi murid yang punya karakter, yang berakhlakul karimah atau yang berbudi pekerti luhur, sehingga budaya positif di sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Sidamuli akan tetap terwujud dengan baik, akan tetap terrealisasi dengan konsisten dan konsekuen. Nah, peranan kita di sini sebagai pendidik sekaligus pengajar ya, kita harus mampu menciptakan atau mendesain suasana pembelajaran yang membuat peserta didik kita di kelas merasa aman, nyaman, dan bahagia. Karena tugas kita adalah sebagai guru itu menuntun murid kita menuju kebahagiaan dan keselamatan. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap murid itu adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri. Ada murid atau peserta didik yang nyaman belajar dengan gaya belajar kinestetik melalui praktikum. Ada juga murid atau peserta didik yang nyaman belajar dengan gaya belajar auditori atau hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh gurunya. Ada juga murid atau peserta didik yang nyaman belajar dengan melalui gaya belajar atau metode belajar visual. Artinya hanya melihat saja apa yang disampaikan oleh
gurunya tersebut pada murid-muridnya. Baik Bapak Ibu, sampai saya di sini sampai di sini saya memaparkan tentang budaya positif dari mulai peranan kita sebagai guru di 5 posisi teori, 5 posisi kontrol yang dikemukakan oleh dosen tadi, ya. Kita merenung sejenak. Kita ada di posisi mana? Apakah kita pernah di posisi sebagai pendukung? Apakah kita juga pernah di posisi sebagai teman? Dan apakah kita juga pernah di posisi sebagai pemantau? Satu lagi, semoga kita semua menjadi guru yang istiqomah, yang bisa mengemban amanah, mencetak generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah atau berbudi pekerti luhur. Semoga kita semuanya bisa mengimplementasikan dan merealisasikan peran kita sebagai manajer. Ya, tentu Bapak Ibu semua itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa ekstra sabar, ekstra tangguh, ekstra apa lagi? Prosesnya dari fase ke fase membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa, meminta waktu dan semangat kita. Tapi tetap semangat Bapak Ibu. KPAG, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan semuanya bisa kita lalui bersama dengan kolaborasi, dengan kerjasama yang baik. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan dari saya mengenai diseminasi budaya positif. Tetapi sebelumnya saya icebreaking dulu ya Bapak Ibu, biar tidak ngantuk ya, biar tidak boring, biar tidak monoton. Oke, icebreakingnya adalah Bapak Ibu fokus, hati pikirannya fokus semua pada redaksi kalimat yang saya ucapkan. Pikiran dan hati, mata bisa terpejam, tapi hati dan pikiran kita fokus, ya. Icebreakingnya adalah ini 1, kalau ini 2, kalau begini 3, kalau begini berapa Bapak Ibu? 3. Kalau begini 3. Terima, tepat sekali. Kalau begini 3. Saya katakan tadi fokusnya pada redaksi kalimat yang saya ucapkan, pada lisan yang saya sampaikan. Hati dan pikiran tenang, mata boleh tertutup, tapi hati tetap fokus ya. Oke, jadi itu ya speakingnya. Jadi kalau ini 1, kalau ini 2, kalau ini 3, kalau ini 2. Oke, kalau ini 2. Betul Bu Ima, tepat sekali. Jadi Bu Ima konsentrasinya level tinggi ya, luar biasa sekali Bu Ima. Bukan apa Bu Ima. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga punya icebreaking yang lain? Silakan boleh ditampilkan biar tidak
penonton biar tidak jenuh. Selain ice breathing ya saya sampaikan. Jadi walaupun kita banyak sekali aktivitas yang kita lalui bersama Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif ini, hati dan pikiran kita yuk mari bersama ya. Tetap tenang, mata boleh tertutup terpejam, tapi jiwa raga kita tetap konsentrasi, tetap fokus bagaimana kita bisa mewujudkan murid, bisa bekerja sama dengan rekan-rekan semuanya, rekan guru semuanya berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 2 Sidamuli, di sekolah kita tercinta ini secara konsisten dan konsekuen. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan merealisasikannya secara kontinu, secara berkelanjutan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah pribadi yang unik pula, yang memiliki kekhasan tersendiri, yang memiliki keistimewaan masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah atau berbudi pekerti luhur. Kita bisa mewujudkan semua itu dengan berfondasi pada filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Inarso Sumurdo, Imadia Mamukarso, Putri Handayani, agar lahir dan tercetak generasi penerus bangsa Indonesia yang berfondasi pula, yang berpedoman pula kepada nilai profil pelajar Pancasila. Di antaranya tadi sudah saya uraikan adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, gotong royong. Semua itu akan terwujud, akan terrealisasi apabila kita sebagai guru, sebagai pendidik dan pengajar bisa berpedoman dan berfondasi kepada filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara yang telah saya paparkan tadi. Mari semuanya kita berkolaborasi. Insya Allah sekolah kita bisa lebih maju lagi. Maju bersama generasi bahagia untuk SMP Negeri 2 Sidamuli. Dan semoga nama SMP Negeri 2 Sidamuli semakin bersinar, semakin harum, semerbak, mewangi sepanjang hari ya. Tidak hanya di lingkup Kabupaten Pangandaran saja, tetapi juga bisa di lingkup nasional, bahkan lingkup internasional. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih respon positifnya Bu Indah ya. Semoga doa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuniati Rahayu SPD, rekan sejawat dari Ibu Ade Sumarni SPD. Ibu Ade Sumarni telah melaksanakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sidamuli, yang mana telah menginspirasi saya untuk selalu menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi siswa-siswi yang bermasalah.
Kemudian, Ibu Ade juga menjelaskan mengenai kontrol seorang guru yang harus menjadi manajer bagi siswa-siswinya. Terima kasih Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lindawati dari kelas 8D. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghargai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifa Alamsyah. Terima kasih Ibu Guru karena saya sudah diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah.